Ya, wasubutu ail mulazamatu fihi alat dawam. Nah, kewajiban yang kedua setelah masuk Islam, maka ini mukallaf dari orang Islam itu sendiri dan juga orang yang baru masuk Islam. Kewajiban kedua bagi mereka dan kewajiban pertama bagi kita yang sudah Islam dari lahir apa? Asubutu ay mulazamatu fihi alat dawam. Artinya menjaga, melazimkan, menjaga keislaman kita sampai meninggal dunia. Bihaisu yahlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarkil islami fil mustaqbal. Jadi harus menetapkan dalam hati dengan sekuat tenaga, mantep jazm, ya, mantep jazm di dalam hati bahwa kita ini Islam sampai mati. Tidak boleh ada sedikit pun untuk berniat meninggalkan agama Islam. Ya. Jadi bihaisu yahlu qalbu ay an ayyi azmin ala tarkil islami fil mustaqbal aw taraddudin fi dzalika fa inna man azamu alal kufri fil mustaqbali aw taraddada fi dzalik kafara fil hal. Jadi tidak boleh kita berniat sedikit pun untuk berniat meninggalkan agama Islam, baik saat itu juga atau nanti yang akan datang, tahun depan misalnya, atau berapa tahun lagi misalnya, maka secara hukum orang itu dihukumi keluar dari agama Islam saat itu juga. Kafaro fil hal. Ya, tidak boleh berazam, berniat keluar dari agama Islam, tidak boleh. Harus dijaga, ya. Wasubutu fihi alat dawam, harus dijaga. Ya. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kan sering diucapkan para khotib-khotib Jumat. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya apa? Kita tidak boleh mati kecuali dalam agama Islam. Berarti apa? Ya kita harus menjaga sampai mati. Benar-benar dijaga, benar-benar. Nah ini kalau nggak berilmu, ya repot. Dikira tidak kufur omongannya, akhirnya kufur. Maka riddah itu ada 3. Riddatul qauli, ya, riddatul fi'li, dan riddatul qalbi. Nah, ini kita sudah bahas riddatul qalbi sudah, ya kan? Ada orang yang berazam tarkil Islam di dalam hatinya. Ini sudah riddah qalbi. Nah, orang yang keluar dari agama Islam dari hatinya. Riddah itu ada 3. Dan melakukan salah satu saja itu sudah dihukumi riddah, keluar dari agama Islam. Nah, yaitu apa? Riddah fi'li, perbuatan, ya, kufur fi'li, kufur qauli, kufur qalbi. Nah, jadi ini yang harus dipahami supaya imannya kuat. Orang yang tidak tahu kufur fi'li, kufur qauli, kufur qalbi, kebanyakan mereka terpeleset ke dalam kekufuran karena tidak paham, tidak memahami ilmu itu. Walaupun dia bodoh, tetap hukumnya dikafirkan. Paham? Walaupun dia bodoh. Ini beda dengan kebodohan dalam fikih. Ini akidah soalnya. Contoh seperti ini. Kenapa kok walaupun dia bodoh? Ketika ada orang yang berazam tarkil Islam fil mustaqbal au, ya, fidalika, ya. Ini kan kebodohannya sendiri kan? Ada orang yang berniat keluar dari agama Islam. Kebodohannya dia sendiri loh. Ya. Berniat keluar dari agama Islam, baik hari ini ataupun nanti akan datang, hukumnya sudah keluar saat itu juga.
Jadi kebodohan dalam akidah seperti ini tidak ada keringanan sama sekali. Paham maksudnya? Berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih karena kebodohannya mungkin bisa dimaklumi, mungkin bisa dimaafkan. Mungkin ya, masih mungkin kan. Karena kan kita lihat masalahnya dulu kan gitu. Tapi kalau dalam akidah tidak ada namanya keringanan sama sekali. Contohnya ini sudah selesai. Kita sudah dicontohkan. Ada orang, walaupun dia tidak paham, tidak tahu atau kebodohannya sama sekali dalam ilmu agama, tapi dia berniat ingin keluar dari agama Islam, ya, saat itu atau yang akan datang, maka hukumnya kafaro fil hal. Kufur saat itu juga. Keluar dari agama Islam saat itu juga. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Makanya kita wajib belajar ini. Dan kita harus mengajarkan kepada orang dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Kasihan, mereka yang kufur itu kasihan. Karena apa? Di akhirat itu cuma ada neraka dan surga. Pada akhirnya kan, surga hanya dihuni oleh orang-orang yang Islam. Neraka pada akhirnya ya, itu hanya dihuni oleh orang kafir pada akhirnya. Ya, karena nanti setiap orang muslim yang masuk neraka akan dipindah semuanya ke surga. Ya, walaupun imannya cuma secuil. Ya. Kan pada akhirnya kan nggak ada orang Islam di situ. Jadi sejatinya perpisahan itu di akhirat. Yang muslim di surga, yang kafir di neraka. Selama-lamanya sudah. Paham? Nah, makanya kita harus mengasihani mereka. Ayo masuk Islam, ayo. Gitu. Tapi jangan dipaksa, ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Paham ya? Wa yajibu alaihi aidon. Yang ketiga, ya, iltizamu ma lazima alaihi ay alal mukallafi minal ahkam. Yaitu apa? Ya, menjalankan apa yang sudah diwajibkan, ya, secara syariat, secara hukum syariat. Ya, allati alzamahu bi syar'u wa dzalika bi ayyatiya jami'al wajibati wa yajtanibat jami'al muharramat. Ini kewajiban yang ketiga. Yaitu apa? Menjalankan seluruh apa yang sudah menjadi kewajiban syariat dan meninggalkan seluruh apa yang sudah diharamkan secara syariat. Jadi istiqomah itu adalah menegakkan Islam atau menjaga Islam sampai mati dengan cara belajar ilmu agama dan juga menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangannya. Itu namanya istiqomah.